Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin. Allahumma amin. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah, di penghujung bulan ini juga di penghujung tahun Masehi ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan mohon maaf saya agak sedikit flu, jadi mungkin nanti ada sedikit hambatan. Mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyuan thalabul ilmi kita. Pada malam ini dengan cuaca yang sudah sekitar 4 atau 3 hari ini lumayan panas. Jangan ngerasa panas atau enggak? Apa biasa aja? Sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius. Itu memang cukup panas untuk Purwokerto. Mudah-mudahan dengan cuaca yang panas itu bercucuran keringat kita, dan bersamaan dengan keluarnya keringat itu keluar pula dosa dan kesalahan kita. Dan pada malam ini insya Allah kita akan lanjutkan ngaji seperti biasa. Tema besar kita adalah tema fikih, walaupun ya nanti bisa diskusi di luar tema juga tidak ada apa-apa, tidak masalah. Sebelum masuk kepada pelajaran fikih kita yang masih berada pada bab sholat, izinkan saya sedikit memberikan mukadimah sebagai nasihat di awal untuk diri saya pribadi dan kepada semua kaum muslimin yang hadir di kesempatan malam hari ini. Sedikit saja, bagaimana pesan agar bertakwa itu selalu diulang-ulang oleh Rasul. Setiap kali Rasulullah akan ceramah atau khutbah selalu membacakan ayat takwa. Dan para sahabat tentu tidak perlu penjelasan panjang lebar tentang nasihat takwa. Cukup mereka mendengarkan ayat saja mereka sudah paham. Beda dengan kita, harus dijelaskan panjang lebar. Para sahabat Rasulullah sekedar mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, mereka sudah langsung mudeng, sudah paham. Makanya khutbah Jumat Nabi itu singkat sekali, tidak sepanjang khutbahnya kita tidak bertele-tele seperti khutbahnya kita. Rasul bacakan 1-2 ayat aja bisa selesai khutbahnya. Loh kita kan 1 ayat aja harus dijelaskan sekian lama, sekian menit. Ya itu, ya memang begitulah, karena kita bukan orang Arab, tidak begitu paham bahasa Arab. Jadi memang mau tidak mau harus dijelaskan. Saya kasih contoh sedikit aja. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah kita bahas ayatnya, tapi pada malam ini kita potret ayat ini dari sudut pandang yang berbeda. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ayat ke-26 surat Al-Maidah. Allah berfirman kepada Nabi Musa, fa innaha, sesungguhnya negeri itu yaitu Baitul Maqdis, muharramatun 'alaihim, diharamkan bagi Bani Israel 40 sanah, selama 40 tahun. Mengapa Allah tidak mengizinkan Bani Israel menginjakkan kakinya ke Baitul Maqdis, padahal sebelumnya mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis? Karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah.
Artinya orang beriman kok tidak taat perintah Allah itu sebutan lainnya adalah orang yang tidak bertakwa. Jadi takwa adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, waktu itu Bani Israel diperintah Allah dengan suatu perintah, tapi mereka membangkang, maka kita sebut mereka tidak bertakwa. Kenapa begitu? Karena dulu yang beriman di muka bumi salah satunya adalah Bani Israel. Maka pantas kalau mereka mendapatkan perintah dari Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah hukum mereka di tempat mereka tinggal, yaitu di Padang Tih, hari ini masuk wilayah Mesir, di pinggir pantai Laut Merah itu. Allah hukum mereka tidak bisa kemana-mana, yatihuna fil ard, dibuat bingung di tempat mereka tinggal itu selama 40 tahun. Ini salah satu bentuk hukuman dari Allah Ta'ala kepada mereka yang tidak bertakwa. Salah satu, tidak satu-satunya, salah satunya, yaitu dibuat bingung, berputar-putar di negeri mereka, bisa jalan-jalan tapi nggak tahu jalan keluar, bisa mereka berjalan di negerinya, mengunjungi satu tempat ke tempat lain, tapi tetap tidak bisa keluar dari negeri itu. Artinya kalau kita sederhanakan, diberi masalah tapi nggak ngerti jalan keluarnya, diberi masalah tapi tidak tahu solusinya, akhirnya jadi bingung. Makanya di sini terjemahannya kebingungan. Orang nggak bertakwa itu salah satu bentuk akibatnya adalah dia jadi orang yang bingung. Kalau dia tidak bertakwa secara pribadi, ya dia jadi pribadi yang bingung. Kalau dia tidak bertakwa secara keluarga, mungkin dia sebagai kepala rumah tangga, maka dia akan mengawal rumah tangga yang bingung, diberi masalah tapi nggak tahu solusinya, bingung. Kalau dia seorang kepala negara dan jajaran pimpinannya kok tidak bertakwa kepada Allah, lah negerinya akan dibuat jadi negeri yang bingung. Negerinya jadi negeri yang bingung. Itu tidak sebentar, Pak. Kebingungan itu tidak setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun namanya, seperti yang dialami oleh Bani Israel. 40 tahun dibikin bingung, ya Pak. Jangan bisa bayangkan. Ini hukuman bagi yang tidak bertakwa. Nah, sebaliknya, ini lagi-lagi sebagai mukadimah. Sebaliknya, coba kita hayati firman Allah, salah satunya tercantum di surat Tolak. Al-Maidah itu artinya hidangan, Pak. Hidangan itu sesuatu yang bagaimana? Dengan menghadapi hidangan itu gimana perasaannya? Hah? Apa? Ya, menggiurkan, hidangan. Tapi di surat hidangan ini salah satunya Allah menceritakan hukuman. Salah satunya Allah menceritakan hukuman. Sebaliknya ada surat namanya surat At-Tolak. Apa artinya? Perceraian. Kalau dengan dengar kata cerai itu yang terasa apa? Sedih. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini masalah berat, berat. Tapi di surat perceraian itu Allah menyebutkan tentang solusi. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutipkan satu aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di penghujung ayat kedua surat ke-65 atau surat At-Tolak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia, Allah akan menyediakan solusi. Nah, jadi orang bertakwa itu, Bapak Ibu, kalau punya masalah, Allah yang menyediakan solusinya, Allah yang menyediakan jalan keluarnya. Jadi dia akan terbebas dari kebingungan. Itu orang bertakwa. Kalau mau dibahas lanjutannya, lebih menggiurkan lagi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalah diselesaikan, tambah bonus rezeki ditambahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Mungkin kita menganggapnya itu jalan buntu, ternyata itu jalan keluar. Mungkin kita nggak pernah kepikiran, kok bisa ya rezeki saya dari situ sumbernya. Padahal kita menganggap kayaknya nggak mungkin dapat rezeki dari sumber itu. Nah, itulah bagi orang bertakwa, hidupnya akan sering mendapatkan keajaiban-keajaiban. Kalau Allah sendiri yang memberikan solusi, pasti itu yang terbaik. Tidak mungkin bisa dihadirkan oleh makhluk manapun. Kalau Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya memang nggak akan mungkin bisa kita tebak. Memang unik dan itu ajaib. Nah, keajaiban-keajaiban itu yang akan memupuk keimanan kita, menyuburkan ketakwaan kita.
Mereka yang jarang sekali berjumpa dengan keajaiban itu, jiwanya itu jadi kering, jadi gersang, ya, karena dia nggak bertakwa, sukanya melanggar perintah, sukanya malah mengerjakan larangan, itu jiwanya itu jadi kering, karena dia akan jarang menemukan keajaiban dalam hidupnya. Demikian hadirin rahimakumullah sebagai mukadimah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa, kita termasuk yang sering menjumpai keajaiban dalam hidup kita. Tentu saja keajaiban itu skalanya ya menyesuaikan dengan kadar ketakwaan kita skalanya. Kalau keajaiban selevel Nabi nanti sebutannya mukjizat, selevel wali sebutannya karomah. Kalau kita ya ada juga, tapi tentu mungkin tidak sehebat itu. Demikian sedikit mukadimah, semoga ini bermanfaat untuk diri saya, untuk panjenengan semua. Mengakhiri tahun yang lama ini, kita menyambut tahun yang baru yang akan datang nanti. Kita sambut dengan ketakwaan kepada Allah. Siapa tahu Allah membukakan jalan-jalan yang mungkin selama ini kita anggap buntu di tahun berikutnya. Siapa tahu Allah menambahkan kepada kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Allah a'lam bishawab. Dan caranya sederhana, yaitu bertakwa. Dan mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya Allah memilihkan untuk kita para pemimpin dan jajaran pimpinan yang juga bertakwa kepada Allah Ta'ala, agar masalah-masalah rumit dan membingungkan di negeri ini biar segera diberi jalan keluarnya oleh Allah. Kalau tidak ya akan dibiarkan bingung terus bertahun-tahun, tidak setahun 2 tahun, tidak 1 atau 2 periode, tapi bisa berpuluh-puluh tahun lamanya. Demikian. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk tema kita, tema ngaji kita biasanya adalah fikih. Terakhir masih membahas bab kedua, yaitu tentang fikih sholat. Mohon maaf sebelumnya saya tidak membahaskan untuk panjenengan dari awal kata per kata, karena waktu pertemuan kita ini hanya sebulan sekali. Jadi kalau dibahas kata per kata rasanya kok tidak efisien, karena biasanya kalau saya bahas fikih, kalau membacakan teks itu kadang hanya 1-2 baris teks aja waktunya sudah habis. Jadi sangat tidak efektif. Saya lebih suka nek panjenengan bertanya, kita diskusi, nanti saya sampaikan globalnya apa, nah, pada bagian mana yang perlu kita detailkan nanti kita diskusikan. Saya ulang kembali, jadi pembahasan sholat di dalamnya, di dalam kitab fikih yang kita jadikan panduan, yaitu matan Ghayah wa Taqrib. Di dalam pembahasan bab sholat ini ada subbab atau ada pasal-pasal besar, diantaranya adalah tentang waktu-waktu sholat. Nah, kemudian untuk waktu sholat pun nanti ada pembahasan lagi, waktu-waktu dilarang sholat, waktu diwajibkan sholat, waktu dilarang sholat. Kemudian ada lagi pembahasan tentang syarat wajib sholat. Kalau syaratnya terpenuhi, sholat menjadi wajib. Syaratnya tidak terpenuhi, sholat menjadi tidak wajib. Kemudian syarat sah sholat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, sholatnya sah. Kalau tidak, ya tidak sah. Berikutnya ada tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini ada di dalam kitab disebutkan ada sampai 18. Mungkin ini sebenarnya dari sekian banyak pembahasan sholat, ini salah satu yang paling penting, yaitu tentang rukun sholat. Karena banyak orang sholat mungkin tidak sadar dia melewatkan atau kurang dalam rukun sholatnya, kurang berkualitas. Apalagi hari ini, mohon maaf, apalagi hari ini kita sering mendengar istilah sunnah Nabi. Jadi kata sunnah Nabi hari ini disemarakkan. Dan kata sunnah Nabi ini kalau sering-sering disebut nanti bisa mengalahkan yang lebih penting, yaitu kewajiban. Jadi bisa membuat orang jadi salah paham. Ini kan sunnah, ini sunnah. Padahal ada yang levelnya lebih tinggi daripada sunnah, yaitu wajib. Saya juga paham kok apa yang dimaksud mereka dengan kata sunnah Nabi, itu saya paham. Tapi di negeri kita ini kalau mendengar kata sunnah mesti ingatnya adalah masalah fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mesti ingatnya ke sana.
Makanya saya jarang menggunakan kata sunnah Nabi. Saya lebih suka dengan kalimat syariat Islam daripada kata sunnah Nabi. Nah, kalau syariat Islam itu sudah jelas, komprehensif, menyeluruh. Di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi kalau disebut sunnah Nabi saja, nanti jadi lebih sempit dalam pemahaman kita. Baik. Justru dalam perkara sholat yang paling penting itu ini rukun-rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, ya sholatnya tidak akan sah. Contohnya, sebentar, nanti contohnya nanti. Saya baca dulu komplitnya. Berikutnya juga ada pasal tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ada gerakan-gerakan yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ini ciri khas mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali nggak dibedakan. Kalau di Syafi'i ya dibedakan. Laki-laki tangannya begini kalau sujud, kalau perempuan tangannya beda lagi, rukuk juga begitu. Nah, itu memang ada pembahasannya di mazhab Syafi'i. Kemudian perkara yang membatalkan sholat, nah, itu juga ada pembahasannya. Kemudian nanti juga ada tentang sujud sahwi, kemudian nanti ada sholat jamaah, terus sholatnya para musafir, jamak qashar, kemudian sholat Jumat, kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, sholat id, sholat gerhana, minta hujan, sholat khauf di medan perang, kemudian nanti terakhir itu berkaitan dengan jenazah. Nah, jadi sholat jenazah di penghujung bab kedua tentang jenazah. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, yang dari sekian banyak pasal, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawaruk. Ya. Matur suwun. Pertanyaan ini menarik sekali. Berkenaan dengan tata cara duduk di dalam sholat. Ini saya buat lebih umum pembahasannya. Kalau pertanyaan beliau kan spesifik. Saya buat ini masalahnya jadi lebih umum. Karena memang aslinya pembahasan duduk di dalam sholat itu bukan hanya spesifik di rakaat tertentu atau di gerakan tertentu, tapi lebih awal pembahasannya adalah tentang seluruh duduk di dalam sholat. Ada duduk apa saja Pak dalam sholat itu? Dalam sholat ada duduk apa saja? Antara dua sujud. Tidak. Antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Kan cuma dua saja tuh duduknya. Duduk dalam sholat itu duduk tahiyat, duduk tasyahud. Satu lagi ada. Duduk apa? Ada satu lagi duduknya. Duduk antara dua sujud berarti antara dua sujud. Antara satu sujud dan sujud kedua itu namanya duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud atau tahiyat berarti duduk di tengah atau duduk di akhir. Ini ada satu lagi. Duduk apa? Ya, duduk istirahat sebelum kita berdiri. Itu duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Walaupun itu sebenarnya tidak begitu urgen kalau yang ketiga ini. Yang paling penting itu yang nomor 2, yaitu duduk. Nomor 1 dan nomor 2, duduk apa tadi namanya? Antara dua sujud dan duduk tasyahud. Duduk tasyahud yang paling penting adalah tasyahud akhir. Baik, singkatnya saja begini. Ini adalah masalah yang para ulama berbeda pendapat. Ini adalah masalah yang para ulama beda pendapat. Kalau untuk duduk tahiyat dan duduk antara dua sujudnya itu disepakati sebagai rukun sholat. Ya, jadi duduk itu adalah rukun sholat. Adapun untuk teknis tata cara duduknya itu seperti apa, itu bukan masalah kesepakatan, tidak ada kesepakatannya. Itu adalah masalah apa tadi? Khilafiyah. Jadi ada yang memukul rata. Dalam satu mazhab itu dipukul rata. Semua duduk di dalam sholat itu iftirash. Semua duduk di dalam sholat iftirash. Iftirash itu gimana?
Iftirash itu gimana iftirash? Iftirash itu menjadikan telapak kaki kirinya sebagai alas duduk. Itu bahasa enaknya kan begitu. Iftirash dari kata firash. Firash itu artinya ini Pak, apa? Ini nih apa namanya? Astagfirullah. Karpet itu, karpet alas gitu, alas itu. Jadi menjadikan kakinya sebagai alas duduk, itu namanya iftirash. Biasanya kalau kita duduk iftirash itu di gerakan di duduk yang mana biasanya? Yang kita tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Nah, tapi ada satu mazhab yang mengatakan seluruh duduk di dalam sholat, mau itu duduk antara dua sujud, mau itu duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, baik itu tasyahud akhir rakaat sholatnya cuma 2 atau rakaat sholatnya lebih dari 2, semuanya iftirash. Ada satu mazhab lagi mengatakan semua duduk di dalam sholat itu tawaruk. Tawaruk itu kita duduk di atas lantai, kakinya dilewatkan sampai ke kaki kirinya, dilewatkan sampai melebihi kaki kanan. Itu tawaruk. Kata sebagian ulama, semua duduk itu tawaruk. Semua duduk dalam sholat adalah tawaruk. Mau itu antara dua sujud, mau itu tahiyat, entah itu tahiyat awal, tahiyat akhir, entah itu sholatnya 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Oke. Yang ketiga, ulama yang menyatakan duduk di dalam sholat itu iftirash kecuali tahiyat akhir itu tawaruk. Ini pendapat di mazhab Syafi'i. Nah, tahiyat akhir tidak dibedakan mau itu 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, tetap duduknya tawaruk. Ini dari kecil kita belajarnya yang nomor 3 ini. Ya nomor betul. Iya. Yang nomor 4, nah ini pendapat di mazhab Hambali. Kalau 1, 2 ini Hanafi dan Maliki. Kalau nomor 3 itu Syafi'i, nomor 4 ini yang Hambali, yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji tadi. Semua duduk di dalam sholat iftirash kecuali duduk tasyahud akhir yang rakaatnya lebih dari 2. Itu pendapat mazhab Hambali. Semua duduk dalam sholat adalah iftirash kecuali tasyahud akhir yang rakaatnya lebih dari 2. Di tasyahud akhir rakaat ketiga atau tasyahud akhir rakaat keempat, itu baru duduknya tawaruk. Nah, berarti kalau 2 rakaat sholatnya seperti subuh atau sholat sunnah, duduknya tetap iftirash tahiyatnya. Ini pendapat di mazhab Hambali. Memang populernya begitu, Pak. Nah, kalau jenengan tanyakan dalilnya, nanti balik lagi kita ke belakang, nggak rampung-rampung. Nah, karena ini sudah mateng. Terus gimana kesimpulannya? Ya, monggo aja terserah. Nah, ini di atas kertas begitu. Untuk praktek bagaimana? Ya sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Nanti ada rincian yang lebih rinci lagi. Apa itu? Khusus untuk makmum masbuk. Khusus untuk makmum masbuk, ketika dia ketinggalan 1 atau 2 rakaat atau berapapun rakaatnya, ini pendapat di mazhab Syafi'i. Hendaknya tahiyat akhirnya imam, berarti dia kan belum tahiyat akhir karena masih kurang beberapa rakaat. Nanti dia harus berdiri lagi menambah rakaat. Maka di saat imam tahiyat akhir, si makmum masbuk ini duduknya tetap iftirash. Tidak ikut tawaruk seperti imam. Kenapa? Alasannya apa? Sederhana saja alasannya. Karena nanti dia mau berdiri lagi. Kalau dia duduknya tawaruk, berdiri lagi itu nanti akan menyulitkan. Coba aja Pak, jangan duduk tawaruk terus berdiri dari posisi itu kan menyulitkan, merepotkan. Jadi biar tidak repot, duduknya iftirash. Nanti kan jadi beda dengan imam. Enggak apa dalam urusan begitu sih, aman saja. Tapi di mazhab Hambali, makmum masbuk pun tetap cara duduknya harus ikut imam. Karena imam untuk diikuti. Ya namanya khilafiyah ya kayak gitu, biasa saja. Monggo nantinya dengan pilih yang nyaman yang mana, sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Monggo Pak, mungkin ada. Pak Haji sudah terjawab belum Pak Haji? Sudah terjawab? Oke, siap. Pada waktu pertama aku menuju itu terkadang ada yang maaf ya digerakkan, terus katakannya
diputer. Satu dia nggak perlu juga dia langsung ditutup. Oke. Ini mengkonfirmasi gitu ceritanya. Baik. Yang pertama tadi saya ulangi lagi pertanyaan Pak Haji. Untuk duduknya adalah wajib, nggih. Duduknya itu adalah rukun sholat. Jadi duduknya itu wajib. Duduk tahiyat wajib, duduk apa tadi antara dua sujud wajib. Kecuali tahiyat awal itu nanti ada khilafiyahnya. Di mazhab Syafi'i tahiyat awal itu tidak wajib. Kalau di mazhab Hambali tahiyat awal wajib. Sedangkan tata cara wudhu duduknya itu masih bahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita masih diberi kebebasan memilih. Sedangkan pertanyaan beliau ini berkaitan dengan sesuatu yang bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Rukun sholat tahiyat ya itu rukun sholat. Syahadat itu rukun sholat. Tahiyat plus syahadat itu adalah rukun sholat. Ucapan apa yang tahiyat? At-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat dan seterusnya itu adalah rukun sholat sampai nanti selesai syahadat plus sholawat. Nah itu rukun sholat. Adapun posisi tangan ditaruh di mana, yang kanan di mana, yang kiri di mana, itu bukan bagian dari rukun sholat. Nah, biar kita bisa mendudukkan dulu masalahnya. Ini sebenarnya masalah berat atau masalah ringan gitu. Nah seandainya begini Pak, ada orang sholat tahiyat akhir atau tahiyat awal, tangannya begini aja, biasa aja dia taruh di atas pahanya. Nah, ini misalnya paha, taruh gini aja nih, gini aja, nah, tidak ngepel, tidak apa namanya ini nuding ya, tidak nuding, ya nggak masalah. Nah, tahiyatnya tetap sah karena itu bukan rukun sholat. Jadi menunjuk ketika sholat, ketika tahiyat itu adalah bagian dari sunnah sholat, hal-hal yang disunahkan, bukan diwajibkan. Tapi kalau ingin pahalanya nambah lebih banyak ya ikutilah itu. Yang berikutnya adalah tata cara menunjuk atau nuding ketika tahiyat. Yang pertama tata cara pertama, tangannya itu membentuk angka 53. Gimana? Angka 53 itu gimana? Lu, angka 5 gimana pakai bahasa Arab? Angka 5 dalam bahasa Arab itu gimana? Bulat. Nah, yang bulat apanya? Nih, jempol dengan jari tengah ini membentuk angka 5. Terus tiganya yang mana? Angka 3 yang mana? Kayak apa angka 3 itu dalam bahasa Arab gimana? Bentuk angka 3 itu gimana? Gimana? Gini kan? Ya. Yang jadi angka 3-nya mana? Dengan kepalkan ini bentuk bulat begini. Ini ditekuk begini, ditutup. Ini jangan lihat dari belakang. Ini seperti angka 3. Tulangnya ini, nah, itu kalau dibuatkan seperti angka, ini dia mirip seperti angka 3. Coba dilihat Pak. Ini cara pertama. Cara yang kedua. Ini jari ini dengan jari ini tidak membentuk angka, tidak membentuk tapi dia dikepal saja semuanya, semua seperti ini. Nah, tinggal jarinya ditunjuk ke depan. Oke, itu untuk tata cara. Yang berikutnya lagi yang ketiga, masalah jari telunjuk ini. Jari telunjuknya nanti ditunjukkan ke depan, diangkat sebagai bentuk persaksian. Ini kapan? Itu bagian khilafiyah ulama. Apa saat bersaksi? Dan bersaksi itu kapan? Di dalam bacaan tahiyat yang ada persaksian itu bacaan apa? Asyhadu alla, saya bersumpah, saya bersaksi. Maka kata sebagian ulama, tangannya nanti menunjuk ke depan, maksudnya lebih diangkat itu di saat melafalkan lafal persaksian itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau asyhadunya satu kali juga cukup. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga bisa. Di saat melafalkan ini, terutama pada kalimat la ilaha illallah, itu ditunjukkan jarinya sebagai lafal persaksian. Okay.
Ada lagi yang mengatakan ya ditunjukkan dari awal sampai akhir. Nah itu sih bagian khilafiyah. Kalau saya lebih suka dengan pendapat yang pertama. Jadi ditunjukkan di saat kita sedang bersyahadat, sedang bersaksi atau bersumpah. Adapun tentang menggerak-gerakkan jari ketika duduk tahiyat, ini pun bagian dari khilafiyah ulama. Sebagian ulama mengatakan iya dianjurkan untuk menggerak-gerakkan jari karena itu sunnah. Tapi menurut sebagian yang lain tidak dianjurkan menggerakkan jari karena nanti bisa membatalkan sholat. Itu dianggap gerakan yang bukan gerakan sholat dan gerakannya terlalu banyak. Nah, gini-gini kan banyak sekali Pak. Itu kalau dihitung-hitung sampai berapa kali itu gerakannya tuh. Padahal batas gerakan yang diizinkan yang bukan gerakan sholat hanya 3 kali maksimal. Kalau gerak-gerakan begitu bisa berapa kali itu? Bisa puluhan kali kan? Nah, jadi dalam hal ini ada khilafiyah, ada silang pendapat di kalangan ulama, mau digerakkan atau tidak, ya monggo jenengan pilih pendapat yang mana. Jadi kalau nanya hadisnya nanti balik ke belakang lagi, nanti kita berantem lagi jadinya. Makanya saya sampaikan hanya yang sudah matang saja. Ya, monggo tinggal diamalkan saja mana yang mau dipakai. Nah, kalau ini tambahan lagi nih, tambahan lagi. Nah, bagi mereka yang cocok dengan pendapat ulama yang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, itu cara gerakannya gimana? Gerakan biasa aja, naik atas bawah begini, atau diputer-puter. Nah, kan ada yang diputer-puter. Nah, itu pun bagian dari perbedaan pendapat. Kalau saya tidak mengikuti pendapat ini. Saya biasanya tidak gerakan jari, hanya meluruskan jari ketika bersyahadat saja. Oke. Saya itu pernah sholat Pak. Mohon maaf ini cerita ya saya sendiri ngalami kisahnya. Suatu saat saya sholat di sebuah masjid, sampai saya juga lupa itu masjidnya mana. Saya ingat betul, saya sholatnya di sop paling sana, paling kanan itu. Saya orang ketiga dari dinding. Sebelah saya ada bapak-bapak. Di paling dinding sana yang dekat dinding itu bocah ini seumuran ini bocah. Kejadian itu sangat berkesan bagi saya karena ini memang kejadian unik. Saya baru ketemu kejadian itu hampir membuat sholat saya batal Pak. Padahal sudah rakaat terakhir, tahiyat akhir lagi. Masya Allah, hampir membuat saya batal sholatnya. Yang saya mau cerita aja, mau ketawa sendiri Pak. Jadi pas rakaat terakhir itu bapak di sebelah saya, sebelah kanan saya, tahiyatnya itu tangannya telunjuknya digerakkan, tapi gerakannya diputer-puter kayak gini Pak, puter-puter gini. Dan muternya itu agak nemen memang, muternya. Ya. Nah, bocah yang di sebelah sananya itu melihat ada orang cara sholatnya begitu, mungkin orang baru di situ, mungkin dia bocah itu baru melihat cara sholat kayak gitu. Itu sama dia, orang sedang sholat. Itu tangannya dibuat bulat kayak gini, terus dimasukkan ke jari apa? Itu sholat saya hampir batal Pak. Loh kan kelihatan Pak, hampir batal. Jenengin bocah. Itu jangan ditiru ya, enggak baik. Ya di samping bapaknya juga agak ekstrim menggerakkan jarinya. Gerakan ya biasa aja. Gitu Pak. Jadi pertanyaan jenengan, mohon maaf jawabannya agak panjang karena memang itu masalah juga dibahas panjang lebar oleh para ulama. Sudah terjawab belum Pak? Ya, yang lain Pak silakan. Mengusap wajah ketika kita selesai salam. Yang ditanyakan apanya ini? Ketentuannya bagaimana gitu? Ya, baik, makasih. Ini kalau ini sih terpaksa dengan berat hati saya sampaikan dalilnya. Dulu di masa Nabi para sahabat itu kalau sholatnya di siang hari kan panas Pak, panas. Dan mereka kebanyakan sholat tidak pakai alas. Jadi langsung keningnya bersentuhan dengan apa? Ya tempat sujudnya apa? Pasir, tanah dan pasir. Tanah campur pasir. Jadi nggak ada sajadah, nggak pakai karpet, nggak. Sebagian memang ada yang pakai alas pelepah kurma, tapi nggak semuanya begitu. Nah, ketika sholat itu hampir kali setiap selesai sujud, setelah sujud bangkit dari sujud ruku itu selalu mereka mengusap keningnya untuk menghilangkan pasir-pasirnya.
Nah, karena Rasul tahu kegiatan itu, Rasulullah melarangnya. Kata Nabi, tidak baik terlalu banyak gerakannya. Kalau mau diusap nanti saja, terakhir setelah selesai sholat baru diusap. Nah, kira-kira begitu. Jadi dulu para sahabat mengusap itu kan ada kepentingan. Siang-siang pasirnya panas, pernah nggak banyak dengan kena pasir panas? Kerasa? Oh, kerasa banget Pak. Nah, tapi itu dilarang Nabi karena nanti bisa membuat gerakan yang terlalu banyak, yang bukan gerakan sholat. Nah, kalau sekarang orang selesai sholat mengusap keningnya buat apa? Kepentingannya buat apa gitu loh Pak? Hah? Biar terkabul. Nah, itu kan jadi konteksnya sudah beda kan. Kalau dulu para sahabat memang mengusapnya karena memang ada kepentingan. Jadi nggak nyaman memang kening kita ini. Coba dengan sujudnya di karpet yang kotor masih banyak debunya. Nyaman nggak? Pernah nggak begitu Pak? Saya pernah Pak. Suatu saat mampir sholat di sebuah tempat, itu sebuah pesantren di tengah kota sana. Ya pas saya mampir waktu itu sholat asar, Masya Allah kondisi masjidnya itu sedih Pak saya Pak. Oh, masjid kita jauh banget, jauh lebih baik Pak. Masjidnya kumuh, suasananya serem gitu. Ada mungkin suasana pesantren saya dulu nggak kayak gitu loh Pak. Ini kok ada pesantren kayak gitu. Akhirnya ya karena sudah kadung masuk situ ya saya ambil wudhu aja, selesai saya sholat. Selesai sholat, ketika sholat tuh nggak nyaman Pak, karena karpetnya itu kayak keset Pak. Betul Pak, serius, kayak keset itu Pak. Ya kayak kita nginjak keset itu rasanya. Jadi apalagi ketika sujud itu kerasa banget. Ya Allah, ini aromanya sama rasa di kening itu kerasa betul. Nggak nyaman Pak, nggak nyaman. Jadi hampir saja setiap selesai bangkit dari sujud saya ngelap kening ini nggak nyaman rasanya. Tapi karena sudah kadung sholat di situ dan ada aturan tidak boleh membatalkan sholat yang wajib, kalau sudah dilaksanakan sudah dimulai dengan takbiratul ihram, ya sudah saya bertahan selesai sholat. Besok-besoknya kapok nggak mau ke situ lagi. Jadi ya gitulah, dulu sahabat itu dilarang oleh Nabi. Tapi kan pasir di zaman sahabat itu tidak kotor Pak. Nggak sama dengan kita. Kalau kita karpetnya berpasir itu ya kan beda, tidak nyaman rasanya. Walau alam bisawab. Jadi kalau orang hari ini mengusap wajahnya ketika selesai sholat, yang pertama itu bukan gerakan sholat, Yang kedua, sholat sudah selesai. Yang ketiga, bukan rukun, bukan sunnah juga. Bukan rukun sholat, bukan sunnah sholat. Jadi terus gimana hukumnya? Ya hukum asalnya ya boleh-boleh saja, silakan saja. Tapi ya jelas tidak ada kepentingan apa-apa untuk diusap itu. Biasanya kalau kita mengusap wajah kalau selesai, kalau pertanyaan jenengan, apa hukumnya mengusap wajah selesai berdoa? Nah itu beda lagi tuh pembahasannya. Mengusap wajah selesai berdoa itu memang betul ada khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan selesai berdoa tidak perlu mengusap wajah. Tapi sebagian lagi mengatakan selesai berdoa sebaiknya memang mengusap wajah. Walau alam bisawab. Kalau itu iya. Tapi kalau selesai sholat enggak perlu. Walaupun mungkin ada yang berdalil, sholat itu kan doa. Sholat itu kan doa, karena nama lain dari sholat adalah doa. Jadi selesai sholat dianjurkan untuk mengusap wajah. Allah alam bisawab. Tapi yang jelas setahu saya dan sepemahaman saya, pembahasan tentang mengusap wajah selesai sholat itu dulu iya, karena ada kepentingannya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi kepentingannya. Toh setelah Rasul melarang itu ya sudah selesai, para sahabat tidak melakukannya lagi. Yang di dalam sholat, tapi yang di luar sholat ya iya, karena banyak pasir yang nempel di kening mereka dan pasirnya panas. Monggo Pak yang lain. Sebentar, nih ada murid baru nih kayaknya. Monggo. Sudah. Hah? Sudah? Bisa bahasa Indonesia? Masya Allah, barakallahu fikum. Monggo. Hah? Kita ikut membaca tasawuf apa tidak? Oh ya siap. Di Sudan biasanya Maliki apa Syafi'i? Maliki, Masya Allah. Ini antum bapak-bapak kalau ingin tanya Maliki, tanya beliau. Sudan. Sekarang sedang perang Sudan. Sedang perang di sana ya. Perang. Okay.
Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Di Syafi'i aja ada khilafiyahnya. Apakah makmum di rakaat terakhir ikut baca tasyahud atau tidak? Sebagian ulama mengatakan iya wajib karena dia ikut imam sedang tasyahud, berarti dia juga wajib ikut tasyahud. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak wajib karena tasyahudnya dia itu nggak ada artinya. Karena tasyahudnya si makmum ini tidak dihitung karena dia masih ketinggalan beberapa rakaat. Jadi kalau dia tidak ikut melafalkan lafal tasyahud pun nggak masalah karena bagi dia tasyahud itu tidak ada artinya. Maksudnya tidak ada artinya, tidak dihitung sebagai rukun sholat. Toh nanti dia ketika rakaat terakhir tetap harus tasyahud lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu aja, sederhana aja. Pilih mana terserah ya. Nah, kalau saya lebih nyamannya ya tetap tasyahud dong. Ngapain bengong duduk tasyahud kan lama, apalagi tasyahud akhir lama. Lebih bagus kita ikut baca tasyahud. Toh itu ada pahalanya sendiri. Syahadat tambah tahiyat, syahadat, sholawat itu kan berpahala besar. Tambah lagi duduk tasyahud itu duduk yang mustajab untuk berdoa. Ya manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang lain Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terus? Ya. Terus yang kedua, ketika ruku tangan ring nggak didengur tapi ring. Oh ya. Katanya benar mana? Siap. Ya. Kasih. Sami-sami Pak. Kalau ditanya pertanyaan begini, sebaiknya jawab dari yang paling gampang dijawab. Ternyata pertanyaan yang lebih mudah dijawab itu yang nomor 2. Yaitu posisi tangan ketika rukuk itu nih. Para ulama sepakat posisi tangan ketika rukuk bukan bagian dari rukun sholat, tapi rukuknya itu yang rukun sholat. Yang rukun sholat adalah rukuknya. Nah, untuk membantu rukuk itu biar sempurna, maka telapak tangan diletakkan di lutut, bukan di bawah lutut atau di atas lutut, tapi posisinya hendaknya persis menggenggam lutut dan telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Kok telapak apa namanya ini? Astagfirullah. Punggung tangannya menghadap ke arah kiblat. Apa mungkin tidak menghadap kiblat? Bisa saja. Nanti dia letakkan di samping misalnya. Dia megang dari samping kan berarti telapaknya punggungnya tidak mengarah ke arah kiblat. Jadi usahakan semua bagian tubuh kita ini dihadapkan ke arah kiblat. Oke. Kalau diletakkan di tulang kering nanti ada risikonya, punggungnya tidak datar, tidak rata. Nanti kepala bisa lebih rendah daripada punggung dan itu cara rukuk yang tidak baik. Walaupun ya rukuknya sah, nggak ada masalah, tapi kurang sempurna. Kalau diletakkan di atas lutut nanti malah kepalanya mendongak. Nah ini bahaya ini bisa berakibat rukuknya nggak sah nanti, maka hati-hati. Jadi yang paling bagus, paling aman, Allah itu sudah buat tubuh kita ini simetris Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau telapak tangan kita sudah nempel lutut itu secara otomatis punggung rata. Insya Allah begitu, kalau begitu. Nah untuk membuat kepala juga rata dengan punggung, berarti pandangan mata nanti ke arah bawah, ke arah tempat kita sujud. Karena nggak boleh pandangan matanya ke depan, nanti jadi kepalanya dongak begini, dia lebih tinggi daripada punggung. Itu yang pertama. Jadi yang lebih tepat, yang benar adalah meletakkan telapak tangan di atas lututnya sendiri. Ya kecuali kalau di lututnya sedang ada luka kan lain cerita. Yang kedua, pertanyaan pertama tentang soft sholat. Ini kan sholat jamaah berarti ya? Oke, sholat jamaah. Saya bahas dari sholat munfarid dulu. Waktu kita masih ada 3 menit sebelum azan. Sholat munfarid, sholat sendiri, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Sebenarnya jarak kaki kita dengan kaki yang satu lagi itu idealnya berapa jauh sih? Kaki kita sendiri, jangan bahas orang lain dulu. Kaki kita sendiri.
Ini telapak kaki kita ini kita taruh, jarak tumit ke tumit kita ini kira-kira berapa jauh yang ideal? Selebar bahu. Oke. Para ulama sih beda-beda dalam masalah ini tentang ukurannya. Ada yang mengatakan 1 jengkal. 1 jengkal. 1 jengkal berapa? 1 dhira'. 1 jengkal itu. Kilan itu berapa? Kalau saya 22 cm, Pak. Jenengan kan mungkin beda-beda. Sekitar 20 cm lah. Nah, itu cara ideal. Cara ideal kita berdiri dalam sholat. Ada yang mengukurnya dengan ukuran bahu, ukuran bahu masing-masing. Sudah titik. Waktunya memang sudah isya. Di sini sudah. Ya, udah berarti saya ngikuti yang di sini aja deh. Kalau di jam saya masih 1,5 menit lagi. Monggo kepada muadzin untuk azan dulu. Setelah azan nanti kita sempurnakan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi bermula dari pertanyaan tentang soft sholat. Yang kedua, setelah posisi ideal jarak kaki, yang kakinya itu kaki sendiri ya, bukan kaki orang lain, ketika sholat sendirian. Sekarang yang kita bahas ketika sholat berjamaah. Yang pertama tentang sholat berjamaah, tentang rapat dan lurusnya shaf. Yang pertama kita bahas adalah hukumnya dulu. Apa sih hukum meluruskan dan merapatkan shaf? Wajib atau tidak wajib? Kalau tidak wajib terus apa? Sunnah atau mubah? Apa hukumnya? Masalah ini saja para ulama sudah beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan merapatkan dan meluruskan shaf itu sunnah. Ini mayoritas jumhur ulama, baik itu di Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mayoritasnya mengatakan melapatkan dan meluruskan shaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ada sebagian kecil ulama berpendapat rapat dan lurusnya shaf itu hukumnya wajib. Walaupun tidak menjadi syarat sahnya sholat berjamaah, wajib tapi tidak menjadi syarat sah sholat. Ini pendapat ada di mazhab Hambali yang ini. Wajib tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat. Oke. Yang kedua, rapat itu kadarnya apa? Jadi dianggap rapat itu apa? Dianggap renggang itu apa? Ukurannya apa? Baik. Ini Pak uniknya kalau kita belajar fikih dari kitab fikih itu, daripada belajar fikih hanya mengandalkan ayat Quran atau hadis Nabi langsung, itu akan berbeda hasilnya. Karena kalau kita belajar fikih lewat ayat langsung atau hadis langsung, apalagi hadis Nabi Pak, itu biasanya hadis Nabi itu memberikan standar tertinggi, standar paling ideal. Kalau kita bahas fikih dari Al-Quran itu standar minimal. Biasanya Al-Quran menyebutkan standar minimal. Tapi kalau di hadis Nabi itu biasanya adalah standar apa Pak? Tadi Pak, standar ideal yang paling tinggi, yang maksimal. Makanya orang awam itu nggak boleh belajar fikih langsung dari hadis, karena nanti dia bisa salah paham. Yang standar maksimal dianggapnya itu standar minimal. Itu bahaya. Nah, gitu. Apa standar minimalnya rapat? Dan apa standar maksimalnya rapat? Oh, kalau hadis Nabi banyak Pak. Ini saya berikan contoh nih. Rasul itu kalau sebelum mengimami, sebelum takbir ihram mesti nyuruh sahabat untuk lurus dan rapat. Sawu sufufakum, atau dengan kalimat lain watarasaw dan seterusnya. Yang kalimat itu serupa maknanya. Rapat dan lurus. Nih, saya bacakan hadis terkenal riwayat Imam Bukhari ini. Saya cuplikkan saja kalimat di dalam hadis. Wa kana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibihi wa qadamahu biqadamihi. Ada salah satu dari kami, kata ini sahabat, para sahabat meriwayatkan hadis, ada salah satu dari kami, dari siapa? Sahabat Nabi.
yang dia menempelkan mankibnya, mankib itu ya, pundaknya dengan pundak orang sebelahnya, dan menempelkan kodamnya, kodam itu kakinya, dengan kaki sebelahnya. Kalimat hadis ini menarik karena menggunakan kata ahaduna, salah satu dari kami. Berarti semua sahabat kayak gini enggak? Enggak. Tidak semua sahabat melakukan ini. Jadi sebagian sahabat melakukan ini, tidak semuanya. Artinya ini standar minimal atau maksimal? Kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Ini maksimal atau minimal? Maksimal jelas. Karena nggak mungkin bisa lebih rapat lagi kan? Oke, itu udah maksimal. Kalau ada maksimal berarti ada minimal. Lah minimalnya berapa? Itu dihitung rapat. Itu standar minimalnya apa? Halo, Pak. Saya kasih contoh. Misalnya jenengan sholat jamaah nih. Terus di tengah-tengah ada bocah, anak kecil. Dia ikut sholat, mungkin bocah umur 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Sedang sholat, ini anak kabur. Dia pergi meninggalkan softnya dia. Pertanyaannya, apakah itu dianggap renggang atau masih rapat? Dianggap renggang atau masih rapat? Ini yang ditinggalkan bocah ini. Ditinggalkan. Kan mesti ada space di situ. Nah, itu sudah dianggap renggang atau masih terhitung rapat? Gimana Pak? Pernah kita bahas kalau nggak salah? Nah, mungkin beliau tidak berangkat. Rapat atau renggang? Rapat. Apa kok patokannya kok rapat itu kenapa? Karena masih belum cukup untuk diisi satu orang dewasa. Masih belum bisa satu orang dewasa di situ belum bisa. Maka dianggap masih rapat. Itu kira-kira berapa senti itu Pak? Space-nya untuk bocah itu berapa senti itu? Berapa senti itu? Halo. Ya jangan ukur sendiri deh. Nah, kalau ruangan yang renggang itu ada cukup luas untuk diisi satu orang dewasa, berarti memang sudah renggang, tidak rapat. Itu nih Pak. Nah, kalau bisa yang ideal ya monggo. Kalau tidak bisa yang ideal, minimal di atas standar minimalnya. Berarti ya gimana? Ya sedang aja. Karena begini, mohon maaf, kita memang berbeda dengan masyarakat Arab ya. Kadang kita ini merasa risih kalau kakinya itu nyenggol atau nempel dengan sebelahnya. Bahu kita nempel aja sudah rapat kok Pak. Bahunya nempel saja sudah terhitung rapat. Apalagi kalau kakinya nempel terus keinjek itu rasanya gimana? Nyaman nggak? Ya nggak nyaman Pak. Kita pengen sholatnya khusyuk malah jadi nggak khusyuk. Apalagi kaki yang sebelahnya itu kukunya panjang, ini sudah nusuk sudah. Wah itu semakin nggak khusyuk sholatnya. Nggak khusyuk. Jadi kalau tidak bisa memenuhi standar maksimal, berarti yang minimal dulu dipenuhi. Kalau ingin lebih bagus berarti ya antara minimal dengan maksimal, yang sedang-sedang lah. Tidak nempel ya tidak apa-apa. Yang penting tidak muat diisi oleh satu dewasa atau satu anak kecil misalnya. Ya itu kan lebih rapat lagi. Kira-kira begitu Pak jawabannya Pak. Jadi kalau orang belajar fikihnya murni dari hadis, nggak pakai kitab fikih, ya gitu nanti dianggapnya yang tadi itu sudah minimal. Jadi nek rapat harus nempel ini, nempel kaki. Apalagi baca hadis yang lain nanti, nempel kaki, nempel lutut, nempel betis, masya Allah. Nah, ini jadi nanti sholat itu kayak adu kekuatan. Nah, betul Pak. Nah, kalau dia nggak paham nanti jadi kayak adu kekuatan, otot-ototan nanti, otot-ototan. Ada lagi nusewu, saya pernah sholat di samping orang. Ini kaitannya dengan bukan dengan soft nih, dengan gerakan lain, yaitu sujud. Rasul itu sujudnya kayak apa? Kalau beliau sholat, tangannya di mana? Gimana? Tangannya diapakan? Renggang kan tangan Nabi, sampai dalam riwayat dikatakan bisa dilewati oleh seekor anak kambing kan begitu. Berarti berapa gedenya itu? Lumayan lebar kan? Nah, Rasul itu pernah nggak jadi makmum sholat berjamaah? Pernah?
pernah Nabi ikut sholat jamaah di dalam barisan bersama para sahabat yang lain, nanti yang ngimami satu orang di depan? Enggak pernah, Pak. Nah, kalau Rasul begitu sholatnya berarti jamaah jadi makmum apa sendiri? Sendiri. Rasul mesti sholatnya sendiri. Entah sendiri maksudnya munfarid atau sendiri maksudnya sedang jadi imam. Ya, kalau jadi imam nggak apa-apa, gini kan. Lah kalau sholatnya sambil jadi makmum gitu, sama-sama jadi makmum, begini kan, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Oh, masya Allah, Pak. Saya dulu pernah di sebelah saya itu anak muda sholatnya gini. Loh, saya jadi susah, Pak. Ini saya mau gimana gerakan saya kan begitu. Udah gitu dikerasin lagi tangannya, Pak. Wah, masya Allah, ini bukannya khusyuk sholatnya, malah nggak khusyuk, ini ngajak gelut apa piye? Gitu, Pak. Jadi orang kalau belajar fikih murni dari hadis nanti dia bisa jadi salah paham, nggak bisa membedakan konteksnya. Ini konteksnya adalah masalah apa, digerakkan yang bagaimana. Jadi nanti dia pukul rata. Pokoknya sholat itu kayak gini. Dia nggak nanya dulu kepada para ulama. Kira-kira gitu nih, Pak. Jadi untuk takaran rapat dan tidak rapat itu sudah dibahas oleh para ulama. Okay. Agar kita tidak terlalu kaku belajar agama, maka saya sarankan untuk belajar fikih ya lewat kitab fikih. Sebagai penutup dari saya, mungkin sudah cukup malam ya. Sudah lewat 12 menit. Ini tambahan aja, pengayaan aja. Kita kalau sholat, baik itu sendiri atau jamaah, dianjurkan agar di hadapan kita itu ada sutrohnya. Paham gini? Apa sutroh itu apa? Penghalang. Sutroh itu penghalang, hijab antara kita dengan orang yang akan lewat. Pertanyaannya adalah, terutama kalau sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, itu sutroh itu standar maksimalnya apa, standar minimalnya apa? Ini minimalnya dianggap sebagai penghalang. Jadi kalau itu sudah ada di situ, orang lewat di depan kita ya nggak masalah. Itu standar minimalnya apa? Kalau maksimal yo jelas, dinding, tiang itu ya maksimal udah. Nah, kalau minimalnya apa? Itu dianggap sudah cukup sebagai sutroh. Apa harus meletakkan benda yang tinggi di situ, atau cukup dengan sesuatu yang dia tidak muncul ke permukaan, garis misalnya, seret kasih garis gitu aja. Apakah sudah cukup sebagai sutroh, atau karpet sholat kita, atau apa yang bawa sendiri sajadah. Kalau sajadah itu lebih tinggi dari garis, Pak. Nah, garis gimana? Standar minimalnya mana? Kata sebagian ulama, garis saja sudah cukup sebagai sutroh, memenuhi standar minimal. Sajadah berarti sudah lebih dari cukup. Kalau ingin lebih istimewa lagi, lebih afdol lagi, berarti meletakkan sesuatu yang lebih tinggi daripada karpet, daripada sajadah. Mungkin nanti kan taruh air minum di depannya. Ini sudah lebih tinggi daripada sajadahnya. Ingin lebih ideal lagi, taruh yang lebih tinggi lagi, sekitar 1 jengkal, mungkin bisa 20 sampai 30 cm depannya. Ingin lebih ideal lagi, ya tadi mungkin depannya ada kotak amal, atau depannya ada tiang, atau depannya ada orang yang sedang duduk, tapi tidak disarankan. Nanti kalau sedang duduk dia bisa pergi. Kalau alam bisawab. Tapi jangan lihat aja, kalau duduk sedang tidur kan nggak apa-apa, kayaknya lama. Monggo. Ini masalah. Intinya adalah pada masalah kalau kita belajar fikihnya benar, dalam perkara-perkara tertentu nanti ada takaran minimalnya, ada takaran maksimalnya. Kalau bisa mencapai yang maksimal itu ideal, itu pahalanya paling besar. Kalau tidak bisa yang ideal atau maksimal, yang minimal dulu dipenuhi, yang minimal. Kalau ingin pahalanya nambah, ya dinaikkan lagi kadarnya. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi insya Allah di tahun depan. Mudah-mudahan umur kita masih dipanjangkan. Mudah-mudahan tahun Masehi yang akan berlalu ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Di tahun Masehi yang akan datang nanti, semoga kita ditambahkan ilmu, diberikan rezeki yang thayyib, dan diberikan kemampuan beramal yang lebih baik, lebih berkualitas, dan tentu juga kita doa semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi, wal afu minkum, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.